Selamat malam saudara dan apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Hans Ebert dalam Vlog with Hans Ebert pada malam hari ini. Dan kali ini bersama saya Hans Ebert. Saat ini saya Hans Ebert sedang berada di Jalan Pemuda Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita lihat di sebelah kanan ada Tugu Cornelis Castellan yang letaknya di Rumah Sakit Harapan Depok, Jawa Barat, Indonesia. Sebelumnya kita foto dulu guys. Oke. Baik, sebelum mengawali perjumpaan kita pada episode kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Ebert 1997, Hans Ebert 97, Hans Ebert Yus Nurbani, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Lanjut, siapa yang tak tahu dengan Cornelis Castellan? Beliau adalah pengusaha kolonisasi VOC kala itu. Lahir di Amsterdam, Belanda tanggal 10 Agustus 1657 ini adalah seorang tuan tanah di daerah Depok pada masa awal kolonisasi VOC di Pulau Jawa. Nama Castellan tidak terpisahkan dari sejarah keberadaan sekelompok orang pribumi Kristen Protestan pertama di Asia yang dikenal sebagai orang Belanda Depok. Castellan juga dia ketahui sebagai salah satu orang yang menyimpan karya monumental Rumpius. Cornelis lahir dari keluarga keturunan pedagang sebagai bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah seorang Huguenot dari Prancis yang menetap di Belanda dan ibunya adalah anak dari wali kota Dordrecht bernama Maria Jugerina. Dan kita lihat, ini dia nih salah satu rumah putih Belanda Depok, Jawa Barat, Indonesia yang juga merupakan salah satu benda cagar budaya dan juga pernah sempat dijadikan menjadi salah satu lokasi syuting sinetron FTV dan film lebar papan atas di Indonesia. Ternyata aktor dan aktris Indonesia pernah main di sini ya. Dan pada usia 17 tahun, Cornelis berangkat dengan kapal The Huis de Cliff pada tanggal 24 Januari tahun 1675 ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta dan tiba tanggal 16 Agustus pada tahun yang sama. Di sana ia lalu bekerja sebagai pencatat pembukuan pada Kamer van 17. Karyanya cukup baik. Pada tahun 1682 ia telah menjadi pengusaha besar dan sejak tahun 1691 ia menjadi tuan di Opperkoopman des Kastelen van Batavia atau pedagang besar kedua pada Kastel Batavia. Ketika John Van Horn menjadi direktur jenderal VOC, senasib semakin baik karena Van Horn adalah bosnya dan mereka berteman baik. Kemudian ia mengundurkan diri dan mendapat hak penguasaan tanah di Sring Sing, sekarang Sring Sing sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan sejak 1695 silam dekat Pal 17 sekitar 25 km selatan Batavia. Selanjutnya ia menguasai tanah di Depok pada Pal 21 dengan membelinya pada 18 Mei 1696. Seluruh komplek tanah yang dijadikan perkebunan kemudian dinamai Depok meskipun mencakup area yang terletak di Depok, Mampang, Karanganyar, dan dua lahan kecil di tepi Ciliwung antara Batavia dan Buitenso. Pada tahun 1704, Castellan membeli sebidang lahan yang sudah dikuasai sebelumnya olehnya. Tanah ini diberi nama Weltevreden dan sekarang Gambir, Jakarta Pusat. Di sini ia menanam kopi sebagai pencontohan pertama perkebunan kopi yang dilakukan di Indonesia. Dan di Depok ditanami lada untuk membantunya mengurus kebun lada yang mempekerjakan keluarga budak dari Ambon seperti Lawrence dan Lon. Mengenai kegiatannya ini Castellan menulis di buku kenangannya Invalid JJJ Andy and the Merge Catcher over the Conlian tahun 1705. Budak-budak Castellan berasal dari berbagai suku di Indonesia, Bali, Ambon, Bugis, dan Sunda. Konon Castellan katanya dikenal anti perbudakan karena menurut Dewan Gereja perbudakan bertentangan dengan ajaran Injil, khususnya bila budaknya beragama Kristen. Karena itu, hingga kematiannya pada 1714 tercatat sehingga 200 orang dibebaskan olehnya dari perbudakan setelah memeluk Kristen Protestan. Terdapat 12 keluarga marga yang dibebaskan olehnya. Mereka adalah yang kelak populer dengan sebutan Belanda Depok. Kelompok ini juga diklaim sebagai kelompok Protestan pertama di timur. Pada tahun 1704, Castellan kembali bekerja di VOC sebagai anggota Dewan Luar Biasa. Baru pada tahun 1708 silam ia diangkat sebagai anggota biasa hingga akhir hayatnya pada tahun 1714. Dan kita lihat yang tadi nih ada gereja Immanuel yang paling bersejarah loh. Dan yang kita lihat itu adalah sekolah Cornelis Castellannya tadi. Dan sekarang saya sedang berada di Jembatan Panus Depok, Jawa Barat, Indonesia yang paling bersejarah. Sekarang saya izin selfie dulu ya. Hehe. Dan Castellan dan selanjutnya Castellan menikah dengan
Katarina van Quellborg dan memiliki seorang putra. Anthony, dia diketahui juga memiliki putri angkat dari campuran Indo bernama Maria. Sepeninggal lahan seluas 1240 hektar di Depok dihibahkan kepada ke-12 famili bekas budaknya sampai keturunan-keturunannya. Vier Van Levy i Jenan Nefashar Nako Melinan Headland for Ajiso dan Visited and the Gubiot. Tanah ini dihibahkan kepada setiap hari mereka berikut keturunan yang dengan kepemilikan sepanjang dipadukan. Demikian tertulis dalam surat wasiatnya. Dan 12 marga Depok marga-marga keluarga dibawa ke diukir di pintu-pintu gereja Immanuel Depok. Rumah ibadahnya diresmikan sendiri oleh Castellan. Ke-12 marga tersebut adalah Bacas, Ishak, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Linder, Lon, Samuel, Sudira, Tolens, dan Sadok. Keluarga-keluarga ini menganut sistem kekerabatan patrilinear. Karena itu marga Sadok tak memiliki penerus karena keluarga ini tidak memiliki anak lelaki. Dan sekilas itulah tentang sejarah Injil masuk Depok dan juga awal mula Cornelius Castellan masuk ke Indonesia. Dan itulah perjalanan eksplorasi malam minggu saya bersama Hans Ebert di Depok, Jawa Barat, Indonesia, sambil mengulas sisi lain sejarah kota Depok yang paling melegenda dan fenomenal yang terkenal akan Cornelius Castellan. Yang kita lihat tadi itu adalah Tugu Cornelius Castellan di Rumah Sakit Harapan Depok, Jawa Barat. Dan juga ada yang kita lihat tadi itu adalah Rumah Putih Belanda Tua Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang terkenal dengan salah satu set lokasi syuting sinetron film RTV paling populer di Indonesia. Dan juga yang kita lihat tadi itu adalah gedung gereja Immanuel sebut yang paling melegenda, dan juga sekolah Cornelius Castellan yang paling fenomenal, dan yang kini namanya diabadikan menjadi sebuah yayasan dan juga sekolah dan juga tempat pemakaman yang juga tepat di seberang Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan yang kita lewat tadi itu adalah Jembatan Panus Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang paling legend sekitar sejak 1 abad silam ya pemirsa ya. Oke, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita pada vlog kali ini. Tidak ada kata lain yang bisa menyatukan kita, tapi permasalahan hidup adalah akan datang silih berganti. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno berpesan agar jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah. Saya Hans pamit, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edbert 1997, Hans Edbert 97, Hans Edbert dan Teoris Nurbaini, serta like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya serta informasi lebih lanjut lainnya. Saya Hans pamit, sampai saya akan berjalan ke mana arah mata yang berjalan, itu bisa terjadi di tempat dan sekitar Anda. Sampai bertemu di vlog kita selanjutnya, karena di sini kami mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saya Hans Edbert.